Apa kata kamu pada orang yang berkata, adapun yang harus pada Allah Ta'ala itu 4. Adakah betul atau tiada? Beri kami hukumnya. Jawab, perkataan itu tiada betul. Tiada betul. Sangat tersalahnya. Karena yang harus pada Allah Ta'ala itu 1, yaitu memperbuat segala yang mungkin dan meninggalkan dia. Ya. Jangan engkau perangai perkataan itu. Ialah kesalahan yang amat besar. Ya. Karena mengharuskan yang mustahil pada Allah Ta'ala. Jadi itu salah. Jadi yang harus bagi Allah cuma 1. Soal, mana yang dinamai solat pada syarak? Kalau ini masih kalimatnya sembahyang. Mana yang dinamai solat pada syarak? Beri fatwa akan kami. Jawab, adapun solat pada syarak aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim bisaraita mahsusatin. Dapatnya bunda? Dapat ya? Artinya beberapa perkataan dan beberapa perbuatan dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dan dengan beberapa syarat yang tertentu. Itulah disebut salat pada syarak. Maka dimulai dari takbir, diakhiri salam. Di dalamnya ada syarat dan rukun tertentu. Itu salat. Soal itu mudah tujuannya. Dan yang mana dinamai niat. Niat lagi. Ini kembali ke zahir bu, dari batin ke zahir. Sebab batin yang dizahirkan. Jawab, adapun yang dinamai niat itu yaitu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Nah, jumpanya bunda. Jadi niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Menyengaja sesuatu hal, keadaan yang dipesertakan dengan perbuatan akan dia. Berarti niat itu menyengaja dalam hati, diikuti langsung dengan perbuatan. Jadi kalau tidak langsung perbuatan, penyengajaan dalam hati itu namanya bercita-cita. Jadi kalau kita niat umroh, ada dapat nomor porsi. Kalau haji ya, haji ada porsinya. Kalau kita niat solat berjamaah sampai di masjid. Tapi kalau dia niat nak buat kebun tapi tidak datang ke kebun, itu namanya berhayal. Kalau niat berkebun, dia sedang menebang kayu di kebun itu niat. Jadi niat tu langsung nampak perbuatannya. Ya. Jadi kalau solat, niat solat Allah, langsung takbir. Maka niat terbaik itu saat takbiratul ihram. Niat solat ni tidak sampai-sampai ke tempat solat tu namanya bercita-cita. Itu dia. Soal, mana tempat niat itu? Berilah fatwa akan kami. Tempat niat. Jawab, adapun tempat niat itu di dalam hati. Apa dia? An-niyatu bil qalbi bila sutin wala harfin. Bahwasanya niat itu di dalam hati, tiada suara, tiada huruf adanya.
Jadi niat itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Karena dalam hati. Itu apa yang disebut usolli, itu lafaz niat. Kalau dibunyikan bersuara, maka dibuat bunyi doa lafaz niat, bukan niat. Itu lafaznya. Niat itu di dalam hati yang diikuti perbuatan. Niat minum bukanya itu niatnya langsung. Jadi niat, an-niyatu bil qalbi bila sautin wala hurfin. Niat itu dalam hati dengan tiada huruf, tiada suara, tidak ada huruf. Jadi boleh pakai lafaz, boleh untuk mendatangkan makrifat. Jadi kalau misalnya kita nggak baca, saya kan mau pergi ngaji yang sekarang, kan nggak sengaja aku pergi ngaji kan nggak gitu. Indah. Karena hati kita aja kan. Iyo, sholat gitu juga. Iya, sampai. Apa bukti dia berniat sampai ke sini? Kalau tidak ada niat, tidak jadi. Boleh dilafazkan, tapi jangan ada pemahaman kalau tidak dilafazkan dia tidak berniat. Itu salah. Karena niat itu kerja hati. An-niat al-qalbu wala sautun wala hurufin. Bila sautin wala hurufin, ya. An-niyatu bil qalbi bila sautin wala hurufin. Itu tentang niat, ya. Niat itu di dalam hati. Dan mana rupanya niat dan betapa bunyinya di dalam hati tak kala mengata Allah Akbar. Kadang pun Allahu Akbar. Jawab. Adapun niat kita, kata dalam hati, tak kala mengata Allahu Akbar, aku salat fardu zuhur atau fardu asar atau fardu maghrib umpamanya dalam huruf, ya, kalau dalam huruf yang 8 itulah dinamai niat artiyah. Mana huruf 8 itu? Alif, lam, ha, alif, kaf, ba, ro. 8. Allahu Akbar. Setelah alif disebut sebelum ra. Itulah dalam hati niatnya. Salat zuhur 4 rakaat. Allah. Paham dah? Itu namanya qasad. Menyengaja dalam hati. Sebenarnya kan tak payah dah bunda. Hanya kerja hati niat tu. Kan tak ada huruf dah. Memang tak dibaca. Iya, karena niat tu kerja hati, tidak kerja lisan. Niat kerja hati, qalbi. Bila sautin wala hurufin. Tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada huruf. Allah yang lafaz takbiratul ihram, yang niat kerja hati. Kena fokus dengan niat, fokus dengan lafaz, akal dan pikiran tidak bercabang kemana-mana. Itulah yang disebut khusyuk. Betul? Allah, kita mendengar suara Allahu Akbar, hati paham solat asar 4 rakaat. Allahu Akbar. Ini yang disebut ikhlas, tidak bercabang. Bercabang ke kiri jadi tai, bercabang ke kanan jadi darah. Makanya kalau dilafazkan kemana-mana dia. Padahal niat tu antara huruf 8. Ada 8-nya. Cuma harilah jam. Ridwan izin dulu bunda ya. Jadi ke Kandis langsung. Jadi tidak balik lagi, balik nanti hampir zuhur langsung ke Kampar. Kampar jam 4 nanti.